Assalamualaikum, selamat pagi kelas 11 IPA dan kelas 11 IPS. Ini adalah video terakhir tentang baris dan deret, yaitu tentang baris dan deret geometri. Kalau minggu yang lalu atau pertemuan sebelumnya kita ngebahas soal-soal tentang barisan geometri. Nah, sekarang kita ngebahas soal-soal yang berkaitan dengan deret geometri. Jadi nanti setelah video ini kita akan ulangan dan silakan kalian catat materi hari ini di buku tulis kalian. Oke? Oke. Di sini ada soal jumlah 10 suku pertama dari deret 1 ditambah 2 ditambah 4 ditambah 8 dan seterusnya sampai ke 10 itu berapa? Sebelum dibahas, Ibu ingin menjelaskan dulu. Dalam geometri, rumus SN itu ada 2. Kalau misalnya rasionya nanti lebih dari 1, rumus yang dipakai itu yang ini. Bedanya adalah kalau yang ini R pangkat N dikurangi 1, terus ini R dikurangi 1. Tapi kalau misalnya nanti rasionya kurang dari 1, seperti contohnya setengah, 1/4, atau negatif, berarti nanti rumus SN yang dipakai adalah yang ini. Yang 1 dikurangi R pangkat N per 1 dikurangi N. Jadi bedanya cuma dibalik, ya. Yang pertama kita selidiki dulu ini, rasionya itu berapa. Di sini kamu punya 1, berarti dia sebagai A atau suku pertama, lalu kita tentukan rasionya, biar nentuin rumus SN yang dipakai yang mana. Kalau misalnya suku pertamanya ini, berarti kan suku keduanya ini. Rasio yang kita pakai ini caranya, suku kedua dibagi suku pertama. Berarti 2 dibagi 1, 2. 2 ini nilainya lebih dari 1. Berarti nanti rumus SN yang dipakai adalah yang ini. Oke? SN sama dengan A dikali R pangkat N dikurangi 1 dibagi R dikurangi 1. Karena yang ditanya jumlah 10 suku pertama, berarti nanti S10. N-nya menjadi 10. A-nya jadi 1, R-nya 2, N-nya 10. Oke? S10 A-nya 1 dikali 2 pangkat 10 dikurangi 1 dibagi R-nya 2 dikurangi 1. Kalau sudah, kita hitung dulu ini 2 pangkat 10 nilainya berapa. 2 pangkat 10 artinya 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 10 kali, dia nilainya 1024 dikurangi 1. 1024 dikurangi 1 hasilnya kan 1023. 1023 dikali 1 dibagi 1. Kalau dibagi 1 kan artinya tidak akan mengubah nilai kan, berarti dibagi satunya kita cuekin aja, maka tinggal 1024 dikurangi 1, 1023, 1023 dikali 1, hasilnya tetap 1023. Jadi jumlah 10 suku pertama dari deret geometri ini adalah 1023. Contoh yang kedua, jumlah 6 suku pertama dari deret 10 dikurangi 20 ditambah 40 dikurangi 80 ditambah seterusnya sampai angka yang ke-6 berapa sih? Yang pertama di sini ada 10 ya. 10 ini sebagai A atau suku pertama. Lalu negatif 20 sebagai suku yang kedua. Berarti kita cari rasionya dulu untuk menentukan rumus SN. Rasio sama dengan suku kedua dibagi suku pertama, berarti negatif 20 dibagi 10 hasilnya negatif 2. Negatif 2 adalah angka yang kurang dari 1. Berarti nanti rumus SN yang dipakai yang ini yang bawah. Oke? SN sama dengan A dikali 1 dikurangi R pangkat N dibagi 1 dikurangi R. Karena ditanya jumlah 6 suku berarti S6. A-nya 10, R-nya 2, R-nya negatif 2, maaf, N-nya 6. Oke? S6 sama dengan A-nya 10 dikali 1 dikurangi negatif 2 pangkat 6 dibagi 1 dikurangi negatif 2. Lalu berikutnya yang kita hitung adalah negatif 2 pangkat 6 itu berapa sih? Negatif 2 pangkat 6 itu hasilnya 64, ya, plus 64 karena negatif berpangkat genap hasilnya positif. Tapi karena ini dikurang, berarti dia jadi tetap negatif. Jadi 1 dikurangi 64. 1 dikurangi negatif 2 ini jadi ditambah. Berarti 1 ditambah 2 hasilnya 3. Kalau sudah, kita hitung dalam kurung dulu. 1 dikurangi 64 hasilnya negatif 63.
Kalau sudah, negatif 63 dikali 10, hasilnya negatif 630, lalu kita bagi 3. Hasilnya adalah negatif 210. Jadi, jumlah 6 suku pertama ini adalah negatif 210. Lanjut ke contoh yang nomor 7. Ini adalah soal cerita yang berkaitan dengan deret geometri. Biasanya soalnya seperti ini. Seutas tali dipotong-potong menjadi 6 bagian dengan panjang potongan-potongan membentuk barisan geometri. Jika panjang potongan terpendek 10 cm dan terpanjangnya 320 cm, berapa panjang tali sebelum dipotong? Karena yang ditanya berapa panjang tali sebelum dipotong, berarti kan potongan-potongannya itu ditambah-tambahkan. Terus hasilnya berapa panjang talinya. Nah, karena yang ditanyakan seperti itu berarti tentang deret. Karena di sini dijelaskan geometri, berarti yang ditanya deret geometri. Oke. Potongannya ada 6, yang terpendek 10, yang terpanjang 320, berarti bentuknya seperti ini. Ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Yang terpendek 10, yang terpanjang 320. 10 ini sebagai suku yang pertama atau A, 320 sebagai suku yang ke-6. Oke. Katanya suku ke-6 320. Dalam barisan geometri ingat ya, U6 artinya AR pangkat 5 sama dengan 320. Ini persamaan yang pertama yang kita punya. Lalu kita juga punya ini, A sama dengan 10. Kalau dalam barisan aritmatika kan dua persamaan ini kita eliminasi substitusi. Tapi kalau misalnya di barisan geometri atau deret geometri ini kita substitusi aja. Apa yang disubstitusi? Yaitu nilai A-nya disubstitusi ke yang pertama ini. Kan A-nya 10, berarti nanti A ini kita ganti 10. Jadi seperti ini. A dikali R pangkat 5 sama dengan 320. A-nya kita ganti 10. Berarti 10 dikali R pangkat 5 sama dengan 320. Ini kan gak bisa dikali, tapi bisa kita bagi. Kalau dikali, pindah jadi dibagi. Berarti R pangkat 5 sama dengan 32. 320 dibagi 10, nolnya hilang ya, jadi sisa 32. R pangkat 5 hasilnya 32. Berarti kalau R pangkat 1 berapa? Silakan kamu cari. R pangkat 5 kan artinya R dikali R, dikali R, dikali R, dikali R, yang angkanya kembar, tapi nanti hasilnya ketika dikali 32, yaitu berapa? Yaitu 2. Kenapa? Karena 2 dikali 2, dikali 2, dikali 2, dikali 2, sampai 5 kali hasilnya 32. Jelas ya? Nah, R-nya udah ketemu nih, A-nya udah ketemu, berarti bisa dong. Karena ini R-nya lebih dari 1, kalau misalnya mau nyari SN, berarti yang dipakai adalah yang atas. Oke. Karena talinya ada 6, berarti S6 sama dengan A-nya 10, R-nya 2, N-nya jadi 6, dikurangi 1, R-nya adalah 2, dikurangi 1. Berarti 10 dikali 2 pangkat 6 itu adalah 64, dikurangi 1 dibagi 2 dikurangi 1 hasilnya 1. Kalau sudah, kita hitung yang dikurang dulu nih yang dalam kurung. Berarti 64 dikurangi 1 hasilnya 63. 63 kali 10. Ini kok per satunya hilang? Karena tadi Ibu bilang kalau dibagi 1 dia tidak mempengaruhi apapun. Jadi silahkan kalian hilangkan saja. Berarti yang tinggal kalian hitung adalah 63 kali 10. Berapa hasilnya? 630. Jadi ternyata potongan-potongan tali itu kalau ditambah adalah 630. Jelas ya? Oke, yang terakhir. Nah, ini agak panjang, silahkan kalian simak baik-baik. Ini juga soal yang sering dipakai di barisan atau deret geometri. Tapi ini agak berbeda karena tentang jumlah deret geometri tak hingga. Oke. Sebuah bola jatuh dari ketinggian 10 meter dan memantul kembali dengan ketinggian 3/4 kali tinggi sebelumnya dan terus-menerus memantul hingga bolanya berhenti. Berapakah jumlah keseluruhan lintasan bola tersebut?
Nah, di sini kalau kita bikin ilustrasi, katanya bola jatuh dari ketinggian 10 meter, terus mantulnya tingginya tuh 3/4 kali dari tinggi sebelumnya. Berarti seperti ini. Bolanya mantul dari ketinggian 10 meter. Bolanya jatuh dari ketinggian 10 meter, terus mantul 3/4-nya, berarti kan lebih rendah. Terus pantulan berikutnya lebih rendah lagi 3/4 dari sebelumnya, dan seterusnya. Nah, ini kita nggak tahu nih, dia mantulnya sampai berapa kali. Berarti nanti ini kita ibaratkan sebagai deret geometri tak hingga. Suku pertamanya 10, terus 3/4-nya ini sebagai rasio. Karena ini adalah perbedaan dari suku yang pertama dengan suku yang kedua. Kalau kalian perhatikan, di sini kan ada yang arahnya ke bawah nih, ya kan? Terus ada yang arahnya ke atas juga. Berarti nanti karena panjang lintasan seluruhnya, berarti kan kita hitung yang ke atas sama yang ke arah bawah. Rumusnya, untuk yang ke atas adalah A dikali R dibagi 1 dikurangi R. Lalu yang ke bawah adalah A dibagi 1 dikurangi R. Nah, ini sebenarnya adalah rumus dari deret tak hingga. Ya, jumlah deret tak hingga rumusnya adalah A dibagi 1 dikurangi R. Cuma kalau yang ke atas, caranya agak beda, yaitu tinggal dikali R lagi. Oke, yang pertama kita hitung yang ke atas dulu. Yang ke atas, A-nya itu kan 10, R-nya itu 3/4. Berarti tinggal kita input A-nya 10 dikali R-nya 3/4 dikurangi 1 dikurangi 3/4. 10 dikali 3/4 kan artinya 10 dikali 3 dibagi 4. Atau 10 dikali 3, 30/4. Nih, 30/4 dibagi, ini kan pecahan. Ini bukan. Nah, yang bukan ini kita buat jadi pecahan. Karena temennya ini per 4, berarti nanti ini jadinya 4/4. Kenapa 4/4? Karena 4/4 artinya 4 dibagi 4. 4 dibagi 4 kan 1, jadi balik lagi ke bentuk awal. Oke? Kalau sudah yang atas kan udah nggak bisa diapain lagi nih, 30/4. Berarti kita ngitung yang bawah. 4/4 dikurangi 3/4 berapa? Yaitu 1/4. Nah, ini per 4 dibagi per 4. Sama-sama per 4 nih, berarti ini bisa kita ilangin aja per 4-nya. Berarti tinggal 30 dibagi 1. 30 dibagi 1 hasilnya 30. Berarti panjang lintasan yang ke arah atas itu 30 meter. Terus, yang ke arah bawah rumusnya ini. A-nya 10 dibagi 1 dikurangi 3/4. 10 ini kan nggak bisa diapa-apain, berarti kita ngitung yang bawah. 1 dikurangi 3/4 caranya sama seperti sebelumnya ya. Satunya berubah jadi 4/4, berarti 10 dibagi 4/4 dikurangi 3/4. Yang bawah hasilnya 1/4, berarti 10 dibagi 1/4. Kalau dibagi per, ini artinya dibalik. Jadi 10 dikali 4/1. Hasilnya 40. Nah, untuk jumlah lintasan seluruhnya, ini tinggal kamu tambahin yang ke atas dengan yang ke bawah. Berarti total lintasan seluruhnya sampai bola berhenti adalah 70 meter. Nah, ini kalau cara panjang. Untuk soal ini ada cara cepatnya kok. Cara cepatnya benar-benar singkat banget. Tinggal Q ditambah P dibagi Q dikurangi P dikali ketinggian awal. Q itu adalah penyebutnya rasio. P itu adalah pembilangnya rasio. Jadi Q-nya 4, P-nya 3. HO-nya adalah si 10 meter. Oke? Berarti 4 ditambah 3 dibagi 4 dikurangi 3 dikali 10. 4 tambah 3, 7. Dibagi 4 dikurangi 3, 1. Jadi 7/1 dikali 10. 7/1 artinya 7 dibagi 1, yaitu 7. 7 kali 10, 70 meter. Jadi ini cara cepatnya. Silakan kalau ulangan kalian boleh pakai cara cepat, boleh juga pakai cara panjang. Oke, cukup sekian materi dari hari ini. Silakan kalian catat di buku catatan kalian. Lalu jika ada kekurangan dari video ini, Ibu mohon maaf. Dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya, yaitu kita akan ulangan. Oke.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.